Halo, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai penerapan ilmu geografi dalam aspek lingkungan. Sebelum itu, mari saya jelaskan apa itu lingkungan dan apa sistem lingkungan. Lingkungan adalah keseluruhan kondisi fisik abiotik atau benda mati seperti tanah, air, batu, udara, dan lain-lain, dan kondisi biotik, yaitu makhluk hidup seperti manusia, hewan, tumbuhan, organisme kecil, dan lain-lain. Sedangkan sistem lingkungan adalah kesatuan ruang di mana terjadi interaksi timbal balik antara makhluk hidup dengan komponen di sekitarnya. Contohnya, interaksi seperti tumbuhan melakukan fotosintesis dengan sinar matahari dan air. Pentingnya kebersihan lingkungan, yaitu ada beberapa alasan mengapa kebersihan lingkungan itu penting, di mana dapat mencegah penyebaran penyakit, membuat lingkungan menjadi bersih, rapi, dan indah, melestarikan alam berkelanjutan, dan meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan. Selanjutnya, pengelolaan sumber daya alam. Yang pertama ada pengelolaan air. Dapat diidentifikasi melalui wilayah rentan kekeringan, wilayah rentan banjir, yang dapat dilihat berdasarkan curah hujan, kepadatan penduduk. Strategi pengelolaannya dengan konservasi daerah aliran sungai, dengan menjaga tutupan lahan di bagian hulu. Kedua, pengelolaan sumber daya tanah. Dengan pendekatan geografis, maka dapat dilakukan analisis tanah, pola penggunaan lahan, dan tekanan penduduk yang membantu arah perencanaan ruang. Strategi pengelolaannya seperti pengendalian erosi, dengan inovasi terasering, kegiatan reboisasi, dan lain-lain. 3. Pengelolaan sumber daya hutan. Dengan pendekatan geografis dapat dilakukan pemetaan tutupan hutan, kemiringan lereng, curah hujan, yang membantu menentukan area mana yang rawan dan perlu perlindungan. Strategi pengelolaannya seperti dengan reboisasi hutan, yaitu pengembalian fungsi hutan di area kritis, dengan pengawasan penebangan dan perlindungan kawasan konservasi. Yang terakhir yaitu pelestarian dan konservasi, di mana adanya konservasi biodiversitas, yaitu melindungi spesies dan habitat dari kepunahan dan juga menjaga keberagaman biologis. Dengan zona perlindungan, di mana adanya zona konservasi, taman nasional, cagar alam yang menjadi zona lindung bagi flora dan fauna, serta restorasi ekosistem, yaitu suatu proyek pemulihan ekosistem yang telah rusak. Selanjutnya, konsep lingkungan berkelanjutan. Lingkungan berkelanjutan adalah upaya menjaga keseimbangan ekologis alam dan melestarikan sumber daya alam untuk memenuhi kebutuhan generasi saat ini tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam pemenuhan kebutuhannya. Prinsip-prinsip lingkungan berkelanjutan yaitu penggunaan sumber daya yang efisien, di mana memanfaatkan sumber daya alam secara optimal tanpa pemborosan, dengan penggunaan teknologi yang efisien energi, serta menerapkan 3R, yaitu konsumsi, penggunaan kembali, dan daur ulang sampah. Yang kedua, perlindungan ekosistem, yaitu perlindungan kehidupan alam dengan menerapkan metode dan penggunaan teknologi ramah lingkungan agar dapat memastikan ekosistem terus mendapat udara bersih, air bersih, pangan, dan stabilitas iklim. Yang ketiga, penanganan dampak lingkungan, seperti pengelolaan sampah dan pengelolaan terpadu dengan memisahkan sampah yang dapat didaur ulang dan sampah yang dapat diolah menjadi energi. Contoh tindakan yang mendukung lingkungan berkelanjutan, yang pertama ada 3R, seperti penggunaan plastik sekali pakai, membawa botol minum, dan membawa tas belanja sendiri. Kedua, menghemat air, yaitu penggunaan air secara efisien tanpa pemborosan untuk memastikan ekosistem tetap seimbang. Yang ketiga, penggunaan transportasi ramah lingkungan maupun beralih untuk bersepeda, berjalan kaki dalam upaya mengurangi emisi karbon. Mari kita analisis sebuah kasus, yaitu dampak perubahan iklim pada ekosistem lokal di pesisir selatan Sumatera Barat. Beberapa tahun terakhir, wilayah pesisir selatan menunjukkan perubahan ekosistem yang semakin nyata. Akibat perubahan iklim seperti di wilayah Kambang, Suranti yang melaporkan tingkat abrasi dan perubahan kondisi perairan. Beberapa titik pantai kehilangan puluhan meter lahan, termasuk area vegetasi pantai dan tempat berkembang biaknya burung pesisir. Suhu laut yang meningkat memicu pemutihan terumbu karang dan menurunkan populasi ikan. Dampak perubahan iklim pada ekosistem lokal di Sumatera Barat, lebih tepatnya di pesisir selatan, yaitu pertama, adanya perubahan curah hujan dan risiko bencana, di mana curah hujan yang tinggi dapat memicu banjir bandang, longsor, dan lain-lain.
Kedua, perubahan suhu, di mana kenaikan suhu rata-rata membuat beberapa spesies sulit beradaptasi. Jika tidak ada ruang, maka berpotensi kepunahan. Ketiga, kerusakan ekosistem pesisir, seperti kenaikan muka air laut, terumbu karang yang memutih, mangrove tertekan karena sering tertekan air. Yang keempat, penggunaan lahan tradisional, di mana adanya waktu tanam yang berubah, peningkatan hama, dan memicu penurunan hasil panen. Selanjutnya ada penurunan kualitas air sungai dan mata air. Suhu dan curah hujan yang tidak menentu membuat sungai menjadi fluktuatif, yaitu perubahan iklim dapat mengganggu ketersediaan makanan satwa dan merubah kondisi air di rawa dan di danau. Baiklah, sampai di sini dulu pembelajaran kita. Semoga dapat dipahami. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.